Aduh, PSHT Madiun di jembatan ini kan masuknya fasilitas umum ya. Jadi aku nemu dari Instagram @unboxing.japan. Jadi dia tuh biasa mengunggah video yang memang unusual activities from WNI gitu ya di Jepang. Aduh, ini banyak banget loh spanduk, bukan spanduk ya, bendera komunitas. Ini kayak aku jadi keinget SMA ya, zaman SMA atau zaman SMP nih. Biasanya kayak geng-gengan gitu ya. Malu banget sih, masalahnya ini fasilitas umum loh guys. Ditempel di fasilitas umum, terus itu ngerokok sembarangan lagi. Aduh, parah sih, bikin malu banget. Padahal kan kalau Jepang itu kita tahu banget ya, ada tempat khusus untuk merokok. Nggak kayak di Indonesia. Apa ini naik-naik lagi, naik-naik pohon? Ya ampun. Oh, kayaknya mau masang itu, spanduk. Masang banner. Kayak grup pencak silat gitu ya. Lagi-lagi aku dapatnya dari unboxing.japan. Ya bye, gak bisa dibiarin sih kalau kayak gini terus. Malu sih guys. Aku nggak baca satu persatu komentar orang Jepang seperti apa, tapi yang jelas kayak mungkin mereka resah lah pastinya. Lah ini apa lagi? Berkumpul-kumpul sambil kayak keren banget gitu ya. Aduh, maksudnya kayak vibes-nya tuh kayak sok keren gitu guys maksudnya. Lah, kok kampanye di sini? Ih, ini paslon 01 waktu kita pilpres sebelumnya. Ada aja guys. Ada aja nih WNI yang berulah gitu ya guys ya. Sedih banget ya, makanya dari kasus beredar di media online ataupun media massa lagi rame banget tuh. Jepang sama Indonesia tuh sempat ada rumor beredar, Jepang bakal blacklist WNI gitu ya. Dan apakah itu benar guys? Terus yang kedua, gara-gara masalah WNI itu ya bikin heboh, terus menerus punya kasus ya, punya isu. Akhirnya Jepang itu membuat suatu badan ya. Namanya itu adalah Badan Lintas Lembaga Nasional untuk apa? Untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas warga asing gitu guys. Jadi kalau ada yang berulah-ulah nih, nanti diawasi oleh Badan Lintas Lembaga Nasional gitu ya. Mungkin sistematiknya tuh kayak Badan Lintas Nasional nanti menghubungi KBRI Tokyo gitu ya. Untuk khususnya di Indonesia atau yang di Osaka, KJRI Osaka, seperti itulah ya. Jadi saling koordinasi. Dari situlah aku ingin membuat video ini, so tonton video ini sampai habis ya guys. Hajime Masyo. Assalamualaikum minasang, welcome to the channel. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jadi jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi ibaratin kata tuh Jepang sekarang emang udah nggak senyaman dulu karena banyak warga negara asingnya kan ya guys. Oke, jadi dari sejak tahun 2013 gitu ya, bahwa jumlah WNA di Jepang tuh kian hari, kian tahun itu semakin meningkat, semakin melonjak hingga pada tahun terakhir ini dari kabar berita media CNN Indonesia ya, tahun 2023. Kabar beritanya bahwa menurut data tahun 2023 aja WNA di Jepang itu udah ada sekitar 3 juta, 2,9 juta alias menuju 3 juta populasi gitu guys. Jadi Jepang yang dulu tuh mereka tidak terbiasa dengan adanya banyak orang asing, mereka benar-benar homogenitas banget gitu ya, tiba-tiba mau nggak mau harus merekrut orang asing supaya perekonomian mereka tetap stabil, tetap baik ya, karena itulah angka kelahirannya cukup turun gitu ya guys ya. Nah gara-gara inilah gitu ya, sebenarnya ada plus minus ya kita Jepang mengundang orang asing, plusnya adalah lumayan nih tenaga kerjanya tuh jadi menambah perputaran perekonomian di Jepang, tapi satu sisi WNA juga nggak semuanya baik, ada aja yang bikin ulahnya gitu ya guys ya, bikin nyeselin banget, merusak fasilitas umum lah atau
ya membuat ketidaknyamanan khususnya bagi penduduk lokal di Jepang seperti itu gitu ya. Dan apakah benar gitu? Apakah benar Jepang memblacklist Indonesia? Jawabannya adalah tidaklah benar, guys. Jadi meskipun banyak sekali media yang seperti menduga-duga lah ya, takutnya nih Indonesia di blacklist, tapi untuk saat ini, sampai saat ini, alhamdulillah banget kita tuh tidak di blacklist gitu ya. Meskipun jadi sebutan B2PMI itu versi Indonesianya gitu. Jadi ada sebuah lembaga di Jepang. Nah, lembaga ini tuh salah satu anggotanya menelpon kepada influencer Indonesia, yaitu Neo Japan ya. Bagi kalian yang tahu YouTuber Neo Japan, namanya itu adalah Dian Sang gitu ya. Dian Sang menelpon bahwa mengutarakan keresahannya. Karena apa? Karena WNI itu udah ada yang begal, ada yang ngerampok warga negara Jepang, terus bikin kerusuhan di jalanan, kayak gitulah ya. Jadi akhirnya melapor tuh kepada influencer dengan harapan supaya influencer itu bisa mengedukasi kepada warga negara Indonesia khususnya. Oke, bagi kalian yang ingin melihat video dari Neo Japan lebih lanjut, nanti aku cantumkan videonya di description box. Kalian bisa tonton gitu ya. Gimana nih reaksi kalian saat menonton ditelepon oleh suatu lembaga yang mirip-mirip menurut di Indonesia tuh B2PMI, yaitu lembaga yang memang untuk menjaga dan melindungi pekerja migran gitu ya, versi di Indonesia, tapi ini di Jepangnya. Menurutku gitu ya, kalau memang Indonesia ini di blacklist sama pemerintah Jepang, pastinya secara formalitas gitu ya, langsung ke kenegaraan. Jadi obrolannya itu udah langsung dari negara ke negara, G2G. Tapi ini tuh kayak masih kayak keresahan, mengungkapkan keresahan kepada influencer gitu, Mas. Jadi masih belum seformalitas itulah. Jadi menurutku ini memang belum termasuk blacklist karena secara kenegaraan pun antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang itu tuh mereka tidak ada obrolan dan fokus di situ sama sekali. Nah, katanya nih, gara-gara WNI berulah, pada akhirnya pihak pemerintah Jepang membentuk Badan Lintas Lembaga Nasional. Apakah betul gitu ya gara-gara WNI? Dan jawabannya adalah tidak, guys. Karena pembentukan Badan Lembaga Nasional ini tuh dibentuk karena memang lagi posisinya akan diadakan pilkada aja, guys gitu. Jadi kayak pemilihan DPR lah kalau versi di Indonesianya. Kalau di Jepang itu namanya pemilu Majelis Tinggi atau House of Councilors kayak gitu. Jadi intinya karena memang keburu untuk pemilihan pilkada gitu ya, akhirnya ada suatu sistem juga yang ingin diubah gitu. Dan ada salah satu dari kandidat calonnya di Jepang gitu ya, calon di DPR itu namanya San Seito-sang. Bahwa dalam kampanyenya itu beliau itu mengusung dengan slogan Japanese First, yang mana artinya adalah menyerukan pembatasan kepada warga asing. Intinya membatasi jumlah WNA yang ada di Jepang seperti itu. Seolah-olah gitu ya, dari kampanye atau program kerja San Seito-sang ini ingin membawakan Jepang itu kepada era zaman dulu, yaitu homogenitas yang telah tadi aku sempat mention juga gitu ya. Jadi ingin kebanyakannya orang Jepang, orang WNA itu sedikit aja gitu. Dibatasi aja, karena apa? Banyak-banyak juga meresahkan. Toh mungkin mereka nanti akan ada diakal-akalin lagi supaya gimana nih? Biar perekonomian, jalan roda perekonomian itu baik gitu ya. Mungkin akan ada rencana-rencana lain juga. Intinya adalah Seito-sang ini, kalau misalnya beliau masuk gitu ya ke ranah DPR, terpilih dengan kampanyenya, beliau akan merubah regulasi dari jumlah penduduk WNA yang ada di Jepang. Intinya seperti itu. Dan for your information ya, sebetulnya WNI itu kalau dibandingin sama warga negara asing lain gitu ya yang ada di Jepang, kasusnya itu nggak terlalu banyak sih, tapi tetap aja ya mencoreng nama baik kita, negara Indonesia. Nah, kalau kalian pengen tahu yang paling banyak itu apa? Yang paling banyak itu dari Vietnam, guys. Vietnam itu sampai 7 ribuan kasus. Terus ada Cina juga nih, penduduk
terbanyak yang ada di Jepang ya, WNA yang ada di Jepang itu yang pertama ada Cina. Terus ada Vietnam, ada Korea Selatan, Filipina, Nepal, Brazil, baru Indonesia. Jadi Indonesia itu berada pada peringkat ke-7 seperti itu. Oke, jadi intinya di video ini tuh singkat saja ya, aku ingin meluruskan bahwa Indonesia itu tidak di blacklist loh oleh Jepang. Karena menurut kasusnya juga dibandingkan dengan WNA lain, Vietnam 7.000-an kasus, kita masih ada di 200-an kasus. Dan kebanyakan mereka itu kasus kayak ilegal, visanya itu jadi batas waktunya sudah habis, tapi mereka tuh tidak diteruskan lagi visanya, nggak didaftarin, nggak diurusin lagi, akhirnya jadi ilegal kan keberadaan mereka di Jepang. Kebanyakannya seperti itu sih, dan kasus kriminalitas ringan masuknya kayak pencurian gitu ya. Ada niat pembegalan lah beberapa gitu ya. Saling aksi bunuh tapi antar WNI seperti itu, dan sekelompok-sekelompok geng atau komunitas yang ada di sana. Tapi ada beberapa komunitas yang memang sudah terdaftar juga di KBRI Tokyo. Nanti aku sematkan gitu ya, komunitas apa saja. Dan sepertinya gitu ya, kalau suatu komunitas sudah terdaftar di KBRI Tokyo, insya Allah harusnya sih nggak akan banyak masalah ya. Karena tujuan komunitas ini kita kayak sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya. Kita tuh kadang kangen yang namanya kumpul bareng sama sesama warga negara Indonesia. Kayak misalnya ada pencaksilat gitu ya, komunitas pencaksilat, terus ada komunitas motor, ada komunitas muslimah dan lain-lain, banyak banget ya guys ya. Jadi kayak sebenarnya ada positifnya, tapi yang salahnya memang kadang kita tuh kenapa ya, kayak habit yang suka kita lakukan di Indonesia tuh kenapa harus dibawa-bawa loh di Jepang. Kayak sembarangan lah naruh banner, bendera komunitas itu kan nggak bisa loh guys. Jepang juga kayak gitu, tapi kayak gitunya tuh mereka ada waktunya, seperti pada festival Matsuri. Ya dimana kalau memang waktunya festival Matsuri, ya mereka arak-arakan membawa bendera, asik-asikan gitu ya di jalanan, ya itu nggak apa-apa kalau memang ada waktunya. Tapi ini sembarangan gitu ya nggak bisa sih. Jadi masuknya tuh kayak mengganggu fasilitas umum lah intinya, mengganggu warga sekitar gitu ya, khususnya warga lokal yang ada di Jepang kayak gitu sih. Dan aku pun ingin menekankan kembali gitu ya, di mana bumi itu dipijak, di sana kita langit dijunjung. Bahwa peribahasa ini tuh kita sering banget dengar, kita udah pelajarin dari nenek moyang kita tuh sejak kita duduk di sekolah dasar ya guys ya. Jadi tolonglah guys, tata krama, etika itu tolong banget dijaga gitu guys. Misalnya kalian bukan bawa nama pribadi aja, tapi bawa nama negara guys. Kasian juga nih nanti WNI yang ingin kesana, nanti prosesnya bakal lebih sulit lagi. Karena ada berita seliweran juga kalau nanti Jepang akan memperketat regulasi untuk masuknya WNA di Jepang. Seperti itu. Jadi prosesnya mungkin yang tadinya cuman 5 tahap misalnya jadi 10 tahap. Kayak gitulah. Jadi agak ribet aja gitu ya. Kembali ke masa-masa lalu yang dimana memang cukup ribet untuk masuk ke negeri Sakura ini. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini ya. Terima kasih juga yang telah menonton sampai akhir. Jadi jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bagi yang ingin komentar kritis kalian gitu ya, kalian ingin mengkritisi fenomena ini atau ingin request juga, atau misalnya ingin mengkritisi aku juga nggak apa-apa ya, supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tolong komentar di bawah ini, jangan bosan-bosan ya guys ya. Boleh nih yang request, aku tunggu. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Aku pamit dulu. Jane.